Basket memang memiliki sejumlah peraturan. Traveling, double dribble, foul, itulah peraturan paling umum yang ada dalam dunia basket. Bila kita tidak mematuhinya, kita akan dijatuhi hukuman berupa free throw atau possession bagi lawan. Namun ternyata, ada beberapa peraturan tidak tertulis yang berlaku di NBA yang harus dipatuhi oleh pemain-pemain NBA. Dalam episode kali ini, kami akan membahas 10 peraturan tidak tertulis di basket dan NBA. Sebelum lanjut, jangan lupa like dan subscribe ya. Simak ulasan berikut ini. Jagalah kebersihan tubuh. Tentu ini merupakan peraturan yang harus diikuti semua orang, bahkan Anda dan saya sebagai fans basket. Namun sebagai pemain pro, peraturan ini menjadi lebih penting. Apakah ada orang yang mau menjaga lawan yang bau badan? Markieff Morris adalah salah satu pemain yang sangat tidak suka dengan pemain yang tidak menggunakan deodoran, meskipun itu adalah rekan setimnya sendiri. Pada saat di Phoenix Suns, ia pernah memanggil seorang rookie yang tidak menggunakan deodoran. Markieff pun berkata, Wow, apa maksud kamu tidak pakai deodoran? Sangat tidak nyaman berada di sekitar orang yang bau. Markieff pun juga berkata bahwa kebersihan adalah hal yang sangat penting di profesi basket. Tidak ada orang yang mau menjaga orang yang bau. Tentu kita harus bersyukur jika memiliki rekan setim seperti Markieff Morris. Kita tahu sendiri bahwa Markieff dan Marcus adalah dua kembar yang punya mental kuat dan sering bertengkar di lapangan. Namun positifnya, Markieff berani untuk berkata langsung kepada rookie tersebut mengenai hal kebersihan ini. Karena banyak pemain yang sebenarnya tidak nyaman tentang hal ini, namun tidak berani mengungkapkannya. Harus blok tembakan setelah peluit pelanggaran. Bila kamu melihat pertandingan full dari sebuah game NBA, bukan highlights, kamu akan memperhatikan ini. Yang kami maksud bukanlah blok yang terjadi setelah shooting foul atau pelanggaran saat menembak. Karena kalau blok yang itu tentu harus dilakukan. Karena bila tidak, maka tembakan lawan akan terhitung poin bila masuk. Namun blok yang kami maksud adalah setelah pelanggaran non-shooting foul atau pelanggaran saat tidak menembak. Bila kamu bingung, hal ini sempat terjadi pada Game 6 final NBA 2016 antara Cavs dan Warriors. Setelah Shaun Livingston di-foul oleh Iman Shumpert, bola diambil oleh Steph Curry yang ingin mencoba melakukan dunk, namun diblok oleh LeBron James. LeBron pun saat post-game interview berkata, saat lawanmu adalah shooter terbaik yang ingin menembak dengan mudah, kamu harus mencegahnya. Kevin Garnett juga orang yang sering melakukan ini. Bila ada yang menembak, ia langsung membloknya agar tidak masuk. Tidak ada alasan yang benar-benar pasti mengapa pemain harus memblok tembakan lawan setelah peluit. Namun kemungkinan besar adalah agar pemain lawan tidak mendapatkan ritme tembakan mereka. Rondo pun punya jawaban tentang hal ini, di mana ia berkata, menurutku, sebagai shooter, saat kamu melihat tembakanmu masuk, kamu akan confidence dan mendapatkan ritme lagi. Karena mungkin saja setelah menembak, mereka jadi bangkit panas, ya kan? Seorang dokter juga berkata bahwa bila kamu memasukkan easy shots atau tembakan mudah, itu membuatmu positive thinking, melawan nervous, mengurangi kekhawatiran, dan mengalahkan tekanan. Dan tentu saja, bila Anda memblok tembakan lawan, Anda juga bisa membuat mental lawan jatuh. Jangan memakai signature shoes rivalmu. Tidak semua pemain bisa mendapatkan signature shoes. Hanya pemain terpilih dan terhebat saja yang bisa. Namun sebagai seorang pemain, tidak mungkin Anda memakai sepatu dari rival Anda. Contoh, seorang LeBron tidak akan memakai sepatu Under Armour Steph Curry. Atau Steph Curry juga tidak akan memakai sepatu Nike LeBron. Tidak hanya Curry dan LeBron saja, namun juga seluruh timnya. Semua pemain Warriors tidak akan memakai sepatu LeBron dan sebaliknya, pemain Cavaliers tidak akan memakai Under Armour Steph Curry. Sebenarnya ada beberapa pemain yang melakukan ini, namun tidak saat ia menemui lawannya. Contoh, ada beberapa pemain yang memakai sepatu Paul George, namun tidak saat mereka melawan Paul George. Pada musim NBA 2017-2018, sepatu yang paling banyak dipakai adalah sepatu Nike Kobe AD, di mana ada 47 pemain yang memakai sepatu tersebut di musim itu. Memang pada musim itu, Kobe Bryant sudah pensiun, namun tetap saja nama Kobe melekat pada nama tim Lakers. Untungnya, Kobe hanya pernah bermain di satu tim saja dalam karirnya, sehingga terbilang mudah bagi lawan untuk mencari sepatu lain saat melawan Lakers. Ada juga Paul Pierce yang tidak mau memakai sepatu Nike LeBron, Kobe, dan KD. Paul Pierce pun terbilang sangat serius terhadap hal ini,
Bahkan ia melarang rekan setimnya memakai sepatu dari 3 pemain itu. Karena tentu, pada saat di Celtics, Kobe dan LeBron adalah rival dari Pierce. Sedangkan KD juga adalah rivalnya saat ia bermain di LA Clippers. Jangan melakukan triple-double palsu. Bila bicara tentang triple-double, nama Westbrook pasti sangat melekat di kepala kamu. Ia berada di peringkat pertama, rekor terbanyak triple-double dalam semusim. 184 karir triple-double, nomor 1 dalam sejarah NBA. Bahkan baru 1 musim saja di Wizards, dia sudah langsung memimpin perolehan pemain dengan triple-double terbanyak dalam sejarah Wizards. Namun satu hal yang tidak boleh dilupakan adalah Westbrook melakukan semua itu dengan cara yang asli dan sah. Tidak ada yang dibohongi, tidak ada kepalsuan. Westbrook memang sehebat itu hingga ia mencatatkan triple-double sebanyak itu. Namun ingat bahwa statistik memang bisa dipalsukan. Pada 16 Maret 2003, Cavaliers melawan Utah Jazz. Saat itu, Cavs sudah menang jauh dari Jazz. Ada seorang pemain bernama Ricky Davis dari Cavs yang sudah mencetak 26 poin, 12 assist, 9 rebound, dan hanya kurang 1 rebound saja untuk triple-double. Dan ia pun sengaja melakukan layup di ring sendiri untuk mendapatkan rebound. Ia mengira bahwa ia sudah mendapatkan triple-double. Namun ternyata, peraturan NBA melarang hal tersebut dan rebound yang ia lakukan tidak terhitung. Lakukan tugasmu sebagai rookie. Seorang rookie harus beradaptasi dengan gaya hidup, transisi fisik, mental yang bahkan bisa sangat melelahkan. Rookie harus bermain 82 game semusim, yang sangat-sangat banyak bila dibandingkan liga-liga lain. Saat di college pun, para pemain hanya bermain 35 game, bahkan tak sampai setengah dari NBA. Namun ada juga tugas lain yang dilakukan oleh rookie. Contohnya, mengambilkan makanan, laundry, menyanyi, dan lain-lain. Belum lagi juga dibully oleh para veteran. Hal ini dilakukan para veteran untuk mengajarkan kepada rookie bahwa respect is earned, not given. Atau kehormatan itu diperoleh, bukan diberikan. Bantu temanmu saat bertengkar. Tentu sebagai rekan setim, Anda harus membantu temanmu bila ada yang bertengkar. Memang semenjak tragedi Malice in the Palace, NBA semakin ketat terhadap pertengkaran dan sering menghukum pemain-pemain yang bertengkar. Namun setidaknya, Anda harus membantu melerai pertengkaran ini. Tentu Anda tidak ingin teman Anda dan rekan setim Anda menjadi down, bukan? Jangan keluar dari gym paling awal. Tentu hal ini sangat baru bagi para rookie. Hal ini juga bisa saja menjadi pertengkaran bagi sebuah tim, seperti KAT dan Wiggins dengan Jimmy Butler. Sebagai veteran, Anda ingin semua tim Anda bekerja keras saat latihan. Biasanya, pemain-pemain setelah latihan selesai akan tetap tinggal di lapangan untuk latihan menembak, drive, dan lain-lain. Namun bila Anda langsung keluar setelah latihan utama selesai, mungkin Anda akan dianggap tidak serius oleh para pemain lain, terutama para veteran. Tentu sebagai pemain NBA, kerja keras sudah menjadi budaya. Karena untuk masuk ke NBA saja, itu sangat tidak mudah. Bila tidak dibayar dengan kerja keras, maka tentu tim Anda akan kalah dan rugi. Tos temanmu setelah free throw. Di NBA, Anda sudah sering melihat hal ini. Tentu tidak ada fungsi signifikan dari hal ini. Namun bila free throw Anda tidak masuk, sedikit tos dari teman-teman Anda tentu akan menaikkan confidence Anda dengan baik, bukan? Jaga privasi rekanmu. Sebagai generasi Y dan Z, sosial media tentu sudah sangat melekat dengan kita. Tak terkecuali pemain NBA. Bila ada kekesalan terhadap seorang lawan atau bahkan rekan setim, tak jarang pemain NBA mengungkapkannya di sosial media. Tentu hal ini bisa saja merugikan para veteran dan bahkan tim. Contohnya adalah D'Angelo Russell yang secara diam-diam merekam percakapan perselingkuhan Nick Young dan menguploadnya di sosmed. Hal ini pun menjadi viral hingga Russell dibenci semua rekan timnya. Dan Nick Young pun harus putus dari pacarnya Iggy Azalea yang sudah hampir menikah saat itu. Memang Russell menjadi penyelamat di sini, namun itu masih termasuk privasi, bukan? Kalau skor sudah jauh, jangan menembak di akhir game. Hal ini bisa menjadi sangat sensitif dan menjadi pertengkaran. Biasanya pemain akan mendribble saja hingga waktu habis saat akhir pertandingan. Bila di akhir pertandingan, tim Anda sudah menang jauh dari tim lawan, jangan sekali-sekali menembak karena lawan akan tersindir. Hal ini beberapa kali terjadi dan akibatnya terjadi pertengkaran bahkan setelah game selesai. Itulah ulasan mengenai episode kali ini. Nah, aku mau ngingetin nih, ada kabar gembira di mana channel ini akhirnya mendapat sponsor pertama kalinya dari Easy Sportswear. Bagi kalian yang cari jersey basket, bisa langsung kunjungi Instagram
Shopee, dan Tokopedia dari @easysportswear ya. Semangat! Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan menghasilkan video menarik lainnya. Thanks for watching. I'll see you in the next video.